Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nana Citra Lestari, Sarjana Sains Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kajian IPA SD2. Perkenalkan, kami dari STKIP PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 04 semester 3. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Serliana Kusna Karomah dengan NPM 30620566183. Saya Nur Hapiah dengan NPM 30620566185. Saya Jumiati Agustina, NPM 3062056186. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisik yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir dan berpindah arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Benda bermuatan listrik adalah benda yang mendapatkan kelebihan atau kekurangan elektron. Muatan listrik itu ada dua macam, yaitu bermuatan negatif dan bermuatan positif. Contohnya bisa perhatikan pada gambar tersebut ya. Itu diantaranya elektron berpindah dari kain wol atau rambut ke penggaris, sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif menangkap elektron. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Muatan listrik tergolong ke dalam tiga jenis, yaitu proton, elektron, dan netral. Benda yang bermuatan sejenis jika didekatkan akan saling tolak menolak, yaitu proton dengan proton atau elektron dengan elektron. Namun, jika benda tersebut berbeda muatan, maka akan saling tarik-menarik, yaitu proton dengan elektron. Nah, sifat muatan listrik lainnya yaitu proton dan neutron akan membentuk inti atom, di mana kulit atomnya akan dikelilingi oleh elektron. Interaksi antara dua benda bermuatan listrik, jika dua benda bermuatan listrik didekatkan, maka akan terjadi interaksi seperti pada gambar tersebut. Contohnya pada gambar A, muatan listrik sejenis saling tolak-menolak. Sedangkan pada gambar B, muatan listrik tidak sejenis saling tarik-menarik. Muatan listrik terbagi menjadi muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Bagaimana jika dua buah benda didekatkan? Apa yang akan terjadi? Dua buah muatan yang sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan apabila dua buah benda bermuatan berlainan jenis didekatkan akan saling tarik-menarik. Fisikawan Prancis Carlos Coulomb melakukan eksperimen dengan suatu perlengkapan yang dinamakan neraca puntir. Dalam percobaannya, Carlos Coulomb berhasil mengetahui perbandingan besar muatan tiap bola dan menyimpulkan bahwa gaya elektrostatis 1 berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan, 2 berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Apabila hubungan tersebut dituliskan secara matematis akan ditunjukkan melalui persamaan berikut ini.
satuan muatan listrik disepakati dengan satuan kolom dan digunakan sebagai salah satu satuan sistem internasional sebagai penghormatan atas jasa kolom berupa hasil eksperimennya. Gaya elektrostatik tidak hanya terjadi akibat adanya dua buah muatan yang saling bersinggungan, melainkan juga terjadi akibat adanya banyak muatan yang saling bersinggungan. Apabila dalam suatu tempat atau bidang terdapat beberapa muatan listrik, akan dihasilkan banyak gaya elektrostatik. Gaya merupakan salah satu besaran vektor sehingga besaran maupun arahnya perlu diperhitungkan. Apabila terdapat banyak gaya dalam satu tempat, nilai gaya pada tempat tersebut adalah nilai resultan dari seluruh gaya. Besaran gaya kolom di Q2 adalah nilai F2. Jika F23 lebih besar dari F21, F2 sama dengan F23 dikurang F21. Apabila F23 dan F21 membentuk sudut A, besar gaya kolom di Q2 dapat ditemukan dengan perhitungan seperti berikut ini. Buat medan listrik. Medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang mempengaruhi muatan listrik lain di daerah tersebut sehingga mampu menarik maupun menolak muatan di sekelilingnya. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber. Sementara itu, muatan yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik dinamakan muatan uji. Besar kecilnya gaya kolom yang dialami oleh muatan uji di dalam medan listrik disebut kuat medan listrik. Di samping ada rumus kuat medan listrik beserta keterangannya. E besar kuat medan listrik titik, R kecil jarak titik ke sumber medan, Q muatan sumber, Q pangkat 0 muatan uji, K tatapan kolom atau 9 kali 109 Nm kuadrat atau C kuadrat. Ada permisivitas hampa udara sama dengan 8,85 kali 10 kurang 12 C kuadrat atau Nm kuadrat. Sebuah medan listrik harus mempunyai ciri dan karakteristik seperti di bawah ini. 1. Medan listrik hanya bergantung terhadap beban benda yang menghasilkannya. 2. Sumber energi yang terdapat pada medan listrik berdasarkan atas tegangan listrik. 3. Terdapat muatan listrik dan 2 atau lebih yang kemudian saling berinteraksi, bisa positif atau negatif. Yang berlawanan akan saling menarik, yang setara saling menolak. 4. Penggambaran atau pencitraan garis-garis pada medan listrik harus bisa menggambarkan besarnya dan arah E. 5. Besarnya medan listrik atau intensitas menggunakan volt per meter sebagai satuan hitung. 6. Menggunakan pendeteksian satu muatan listrik untuk mengetahui adanya muatan listrik. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian tunggal. Membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melalui setiap bagian dan kembali lagi ke sumber tegangan. Kuat arus yang mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian. Hambatan yang dirangkai secara seri akan semakin besar nilai hambatannya, sedangkan lampu yang dirangkai secara seri nyalanya menjadi semakin redup. Apabila satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga akan mati. Ini ada contoh rangkaian seri resistor dan rangkaian seri pada lampu. Paralel. Rangkaian paralel diartikan sebagai rangkaian listrik
yang semua bagian-bagiannya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya pada rangkaian paralel terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Olehnya itu, rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian bercabang. Dalam rangkaian ini, semua percabangan yang ada dapat dilalui oleh arus listrik. Di setiap cabang itulah komponen listrik terpasang, sehingga masing-masing komponen itu memiliki cabang dan arus tersendiri. Arus tersebut mengaliri semua komponen listrik yang terpasang secara bersamaan. Rangkaian paralel diperlukan jika kita akan melakukan pengaturan arus listrik dengan membagi arus listrik dengan cara merubah beban yang lewat. Ada contoh rangkaian paralel lampu dan rangkaian paralel baterai. Sampai di sini presentasi kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.